Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kitab Syarhul Balaghah. Ini di pertemuan ini kita masih melanjutkan pembahasan muqaddimah di Al-Fathahah wal Balaghah. Ini adalah pertemuan kelima kita di kitab ini. Masih menjelaskan fathahah. Apa itu Al-Fathahah dan apa yang terkait dengannya. Kita lanjut. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa qala al-muallifun rahimahullahu ta'ala wa imma min jihatil ma'na bisabab istimali majazatin wa kinayatin la yufhamul muradu biha wa yusamma ta'qidan ma'nawiyan nahwa qaulika nashara al-maliku alsinatahu fil madinati muridan jawasisahu was-shawab nashara uyunahu ay innal khafa'a yakunu imma min jihatil lafzi wa imma min jihatil ma'na bisabab istimali majazatin wa kinayatin la yufhamul muradu biha wa huwa ma yusamma ta'qidan ma'nawiyan kan ta'tiya bi kalimatin ba'idatin 'anil muradi mithlu qawlik nasharal maliku alsinatahu fil madinah muridan jawasisahu was-shawab nashara uyunahu fa idza qulta nasharal maliku alsinatahu fil madinati wa anta turidu bi alsinatil jawasisa fa innaka qad aqaltal kalama fama anna lafzul kalami tayyibun mustaqim laysa fihi syai'un lakinna huna khafa'u ma'na lianna arbabal lughatil arabiyyati la yutlaquna al alsinata 'ala al jawasisi walakinnahum yutlaquna 'alaihimul uyuna awil a'yuna fayaqulun nashara al maliku uyunahu fil madinati wala syakka anna al uyuna aqrabu ila al jasusi lianna al jasusa yanzuru bi 'ainihi wallahu ta'ala yaqul ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa kam min insanin yanzuru ilaika wa anta tahsabuhu yanzuru ilaika nazara i'jabin bima taqul aw nazara mi'nanin ilaik walakinnahu yusajjilu biqalbihi alaik fa anta tazunnuhu yanzuru ilaika nazara al-mustarihil mu'jabi bikalamik walakinna asy-syarita yattasilu bil qalbi yusajjilu asya'a ma la tuhmadu ukbaha bin nisbati ilaik walihada yusamma jasusan wa yusamma ainan wa laysa udhunan fal jasusu yutlaqu alaihi al-ainu wa minal mumkini an yutlaqu al-lisanu ala al-khatibi lianna al-khatiba yaqulu bilisanihi wa qad naqul innal jasusa lima yura yusamma ainan wa lima yusma'u yusamma udhunan lakinna hadha la ya'ti fil lughatil arabiyyah lianna al-udhuna fil lughatil arabiyyah huwa alladhi yasma'u likulli ma yuqalu lahu biduni tamhisin kama fi qoulihi ta'ala wa minhumul ladzina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa la ya'ni hadzal jasusa wa huwa udhunun ay yasma'u kulla ahadin wa kullu man haddathahu bi syai'in wafaqahu wa saddaqahu. Berikutnya kata beliau rahimallahu taala wa imma min jihatil ma'na. Itu terkadang ta'kid itu dari sisi makna. Terkadang terjadi ta'kid dari sisi makna. Tahu ta'kid kemarin ya? Khufa'ul murad. Tidak dipahami yang diinginkan langsung. Kalimat itu punya arti, tapi susah dipahami. Ada dari lafaz, sudah lewat. Sekarang ada dari makna. Ada dari makna. Beliau jelaskan wa imma min jihatil makna kadang khofa. Ta'kid itu dari sisi makna. Kenapa bisa? Bisa beristimali majazatin. Ia disebabkan karena dia menggunakan majaz. Wa kinayatin. Kan dia menggunakan kinayah. Tahu kinayah ya?
dia ungkapkan sesuatu pakai kinayah. Sudah bahasa kita itu. Sudah bahasa kita. Iya. Pakai ungkapan-ungkapan. La yufhamul muradu biha. Yang tidak dipahami yang diinginkan dengannya. Wa yusamma ta'akidan ma'nawiyan. Ini dinamakan dengan ta'akid secara makna. Ta'akid secara makna. Nahwa qaulika nahwu. Ini di dalam cetak ini selalu nahwa. Nahwu qaulika. Paham kan? Contohnya adalah ucapan kamu. Nasyarul maliku al-sinatahu fil Madinah. Ini masalah. Ucapan ini. Ini ta'akid secara makna. Lihat. Katanya nasyarul maliku. Raja itu menyebarkan al-sinatahu. Lidah-lidahnya. Fil Madinah. Di tengah kota. Ini takbir dengan lidah. Tidak dikenal. Ini adalah kalimat sudah kinayah. Tapi kinayahnya tidak biasa dipakai. Ini kan maunya adalah, yang diinginkan adalah si raja itu menyebarkan intelnya. Paham kan? Ini kan biasa diterjemahkan, biasa diungkapkan bukan dengan al-sinah. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebentar dan juga oleh penulis. Murid dan jawasisahu. Diinginkan adalah jasusnya. Yang mengintai keadaan orang, masyarakat, apa yang terjadi. Secara tersembunyi. Yang tidak ditahu. Kadang itu dia datang sebagai teman kita tapi ternyata dia lagi mengintai kita. Pengintai-pengintainya. Paham kan? Sebagai mata-matanya, jawasis mata-matanya. Sebagai mata-matanya. Was-shawab nasyara uyunahu. Seharusnya dia takbir dengan apa? Nasyara uyunahu. Dia menyebarkan mata-matanya. Itu kan lebih bagus. Daripada menyebarkan apa? Al-sinah. Jadi ketika dikatakan dengan al-sinah, ini ta'kid. Kalimat yang fasih tidak ta'kid maknanya. Jadi kalau dia pakai nasyara uyunahu, itu fasih. Tapi kalau dia gunakan nasyara al-sinatahu, tidak fasih. Dipahami ini kan? Tidak fasih. Lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ai innal qafa'a yakunu imma min jihatil lafzi, yaitu kesamaran makna itu terkadang terjadi dari sisi lafaz, wa imma min jihatil makna, terkadang dari sisi makna. Bisabab istimali majazatin, karena disebabkan penggunaan majaz, wa kinayatin dan kinayah, la yufahamul muradu biha, yang tidak dipahami yang diinginkan darinya, wa huwa ma yusamma ta'kidan ma'nawiyan. Dan ini yang disebut dengan ta'kid secara makna. Ka'an ta'tiya bi kalimatin ba'idah anil murad. Syekh Ibnu Utsaimin lebih menjelaskannya. Seperti kamu mendatangkan al-kalimat, kata-kata ba'idah yang jauh anil murad, dari yang diinginkan. Kamu datangkan kata-kata yang jauh dari yang diinginkan. Mithlu qaulika, seperti ucapan kamu, nasyarul maliku al-sinatahu fil Madinah. Raja itu menyebarkan lisan-lisannya di kota. Murid dan jawasizahu. Yang diinginkan adalah jasusnya. Mata-matanya. Was-shawab nasyara uyunahu. Yang benarnya dia katakan nasyara uyunahu. Fa idza qulta nasyarul maliku al-sinatahu fil Madinah. Kalau kamu katakan al-malik menyebarkan al-sinanya, lisannya di Madinah. Wa anta turidu bil al-sina al-jawasis. Dan kamu inginkan dengan al-sina adalah al-jawasis. Jasusnya. Fa innaka qad aqattal kalama. Sesungguhnya kamu telah membuat kalimat itu menjadi ta'kid. Menjadi samar maknanya. Orang tidak paham langsung. Fama'a anna lafzi al-kalam thayyib mustaqim, maka bersamaan dengan lafaz itu bagus, lurus,
lakin fihi syai, tetapi padanya ada sesuatu. Lakin hunaka laisa fihi syai, tidak ada padanya sesuatu. Tidak ada, maksudnya tidak ada masalah. Ini sama dengan ucapan laisa fihi ba's. Tidak ada masalah. Kalimat ini tidak ada masalah sebenarnya. Karena secara nahwu ini sudah pas. Nasyarul maliku al-sinatahu fil madinati. Secara nahwu sudah pas. Cuman penggunaan katanya ini. Apa maknanya al-sinah? Lakin huna khofa'ul makna. Akan tapi di sini ada kesamaran makna. Lianna arbabal lughal arabiyyah, karena para pemilik bahasa Arab, itu orang Arab. Arbab, pemilik bahasa Arab, maksudnya orang Arab. La yutlikunal alsinata, mereka tidak menggunakan kata al-alsinah. La yutlikun maksudnya la yasta'milun, tidak memakai, tidak menggunakan kata alsinah alal jawasis, terhadap jasus, pengintai mata-mata. Walakinnahum, akan tapi mereka yutlikuna alaihim, mereka menggunakan atas mereka, yaitu atas jawasis, al-uyuna awil ayun, mata-mata, tidak pakai al-sinah. Faiqulun nasyarul maliku uyunahu fil madinah, mereka katakan seperti itu biasanya. Wala syakka anal uyuna aqrab ilal jasus. Tidak diragukan tentunya kata al-uyun itu lebih dekat daripada makna jasus. Karena kan jasus adalah mata-mata, pengintai. Namanya orang mengintai itu kan kebanyakannya dengan mata dia lihat. Walaupun bisa juga dengan pendengaran. Ya kan? Dia tidak lihat tapi dengar ucapannya. Tapi penggunaan ke mata itu lebih dekat. Li'annal jasusa yanzuru bi'aini. Karena mata-mata itu kan dia melihat dengan matanya. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ya. Fakam min insan, maka banyak sekali orang yang yanzuru ilaik, melihat kepada kamu. Wa anta tahsabuhu yanzuru ilaik, dan kamu menyangkanya dia melihat kepadamu. Nadhara ijabin, dan kamu menyangka dia melihat kepadamu dengan penglihatan kagum. Bima taqul, dengan apa yang kamu ucapkan. Au nadhara tuminan ilaik, atau melihat karena senang kepadamu. Walakinnahu yusajjil biqalbika alaihi, akan tapi hati-hati, dia lagi merekam dengan hatinya kepada kamu, atas kamu, maksudnya keburukanmu. Alaih, keburukanmu. Dia lagi merekam keburukanmu dengan hatinya. Di matanya dia pura-pura melihat padamu, kagum, senyum, tapi hatinya sedang merekam bahwa kamu seperti itu. Itu namanya mata-mata. Fa anta tadhunnuhu yanzuru ilaika nadral mustarih. Maka kamu menyangka bahwasanya dia melihat kepadamu dengan penglihatan yang mustarih, penglihatan yang nyaman. Al-mu'jab bikalamik, yang kagum dengan ucapanmu. Walakin nasyarita, akan tetapi rekaman yattasil bil qalbi, bersambung dengan hatinya. Yusajjil al-asya'a, dia merekam segala sesuatu, ma la tuhmad uqbaha, yang tidak baik akibatnya, bin nisbati ilaik, dilihat kepadamu. Walihada yusamma jasusan wa yusamma ainan wa laysa uduna. Oleh karena itu dia dinamakanlah jasus atau dinamakan mata-mata, bukan telinga. Dia tidak dinamakan udun, tidak dinamakan telinga. Paham kan? Karena dia melihat dan dia merekam. Bukan dia mendengar, tapi melihat. Makanya dinamakan udun, dinamakan ain. Bukan udun, bukan telinga.
Fal jasus yutlaqu alaihil ain. Maka jasus digunakan atasnya kata al-ain. Wa minal mumkin ayyutlaqa al-lisanu alal qatib. Dan mungkin juga digunakan kata lisan terhadap si khotib yang berkhutbah. Li'anal khotib yaqulu bilisani. Karena khotib ya berucap dengan lisannya. Tidak berucap dengan matanya, tidak berucap dengan telinganya. Kan begitu kan? Mungkin kita antum katakan. Paham kan? Ya. Antum bisa katakan nasyarul malik al-sinatau fil Madinah. Apa maksudnya? Khotib. Paham? Atau kita katakan nasyarul malik al-sinatahu fil masajid. Ya, bisa. Mungkin kita pakai seperti itu. Paham kan? Al-Malik mengutus lisan-lisannya di masjid-masjid. Apa maksudnya itu? Apa itu? Khotib. Cocok. Bisa. Mungkin. Waqad naqul, kadang juga kita katakan innal jasus lima yuro yusamma aina. Jasus itu terhadap apa yang dia lihat dinamakan ain. Walima yusma yusamma udunan. Terhadap yang didengar dinamakan telinga. Jadi ya mungkin juga. Bisa juga. Kalau pengintainya adalah yang melihat, kita namakan ain. Kalau pengintainya adalah yang mendengar, tukang dengar saja. Tidak melihat, maka kita namakan apa? Udun. Udun mungkin. Lakin hada la ya'ti fil lughatil arabiyyah. Ini masalahnya. Akan tetapi ini kan tidak datang dalam bahasa Arab. Kan dalam bahasa Arab itu kan pengintai itu dinamakan apa? Ain. Paham ini? Iya, jasus itu dinamakan na'in. Itu masalah yang penggunaannya. Li'annal uduna fil lughah fil lughatil arabiyyatin, karena al-udun dalam bahasa Arab huwa alladhi yasma'u li kulli ma yuqal lahu biduni tamhis. Itu masalahnya. Kalau al-ain kan melihat dan hanya merekam apa yang diinginkan. Dia saring itu beritanya. Sementara udun dia mendengar segala sesuatu yang dikatakan tanpa tamhis, tanpa dia menyaringnya. Semua dia dengar. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana penggunaannya dalam firman Allah Ta'ala, wa minhumul ladzina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun. Di antara mereka ada menyakiti Nabi dan mereka mengatakan dia itu udhun. Udhun itu ini celaan terhadap Nabi. Dia itu mendengar semua apa yang dikatakan. Baik buruknya dia dengar semua. Celaan pada Nabi mereka. Wala ya'ni hada al-jasus. Tentunya makna ayat ini bukan jasus. Padahal penggunaannya apa ini? Udhun. Telinga. Ayat ini bukan berarti maknanya jasus. Wa udhunun ay. Dia udhun apa artinya? Yasma'u kulla ahad. Mendengar semua orang. Wa kullu man haddathahu bisyai'. Dan setiap yang bercerita kepadanya dengan sesuatu. Wa faqahu au saddaqahu. Dia sepakat dengannya. Dia benarkan. Dia sepakat dengannya. Dan dia benarkan. ثم قال وقوله سأطلب بضد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا حيث كان بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنى به عن البخل بالدموع وقت البكاء. قال الشارح رحمه الله قوله سأطلب بضد الدار إلى آخره معناه أن الشاعر يقول أنا أطلب عقد الدار عنكم لتقربوا لأني إذا بعدت عنكم اشتقتم إليكم فقربتم من قلبي أو لأنني إذا بعدت عنكم اشتقتم أنتم إلي فقربتم إلي هذا يصلح وهذا يصلح وتسكب عيناي الدموع من الفراق لتجمد والشاهد في قوله لتجمد حيث كان بالجمود عن السرور مع أن الجمود يكنى به عن البخل في الدموع وقت البكاء. صحيح أن هذا بعيد فهو يقول إن الإنسان إذا بكى ولم تدمع عينه فمعنى ذلك أن عينه جامدة لم تصبها حرارة الحزن فكان بالجمود عن عدم دمع العين عند الحزن واللفظ هنا كناية عن السرور بعكس ما يستعمل له لأنه يريد وتسكب عيناي الدموع
وتسكب عيناي الدموع لأسر وهذا لا يتناسب مع قوله لتجمد فنسمي هذا إذن تأكيدا معنويا وإن لم يكن في اللفظ شيء وكل شيء في مكانه. Dan kata beliau berikutnya, saat tulubu bu'da wa qawlihi, dan perkataannya penyair, saat tulubu bu'da dari ankum litakrubu wa taskubu aynayad dumu'a litajamuda. Ini perkataan syair juga. Dia bilang, saya ingin jauh rumahnya dari kalian, litakrubu, supaya kalian dekat. Saya ingin jauh rumahnya dari kalian, supaya kalian dekat. Maksudnya, kalau kalian jauh, saya akan rindu. Jadinya dekat. Wataskubu aynayad dumu', dan kedua mataku taskubu, menumpahkan ad-dumu', air mata, litajmuda. Ini kan maknanya litajmuda, supaya dia membeku. Kalau antum lihat kamus, tapi ini takbir untuk kikir pada dasarnya. Penggunaannya ini, litajmuda ini ketika seorang anta jamid, maksudnya anta bakhil. Paham maksudnya? Iya. Kamu kikir, itu penggunaan dasarnya itu. Masalahnya di sini, bukan itu yang dimaksudkan oleh penyair. Penyair ingin mengatakan bahwa air mataku mengalir, mengeluarkan air mata litajmuda, agar supaya dia bahagia, dia bergembira, dia senang. Jadi maknanya itu adalah bukan yang seperti penggunaan biasa. Ini masalah. Ini masalah. Ini takkid secara makna. Lihat kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata beliau, lihat dulu, haitsu kana bil jumud anis surur. Ketika dia mengkinayakan dengan kata jamid tentang as-surur, kebahagiaan. Ma'annal jumuda yukna bihi anil bukhul bid-dumu'i waqtal buka. Padahal biasanya kata jamid itu dikinayakan tentangnya dengannya kikir dengan air mata ketika menangis. Artinya kalau ada orang menangis tanpa keluar air mata, itu namanya jamid. Paham kan? Karena dia menangis tapi tidak punya air mata. Paham kan? Itu disebut kaku, ya, keras. Itu dibilang jamid. Tanpa dibaik, itu yang diinginkan pada dasar penggunaannya. Tapi dia pakai untuk as-surur. Ini masalah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, saat tulubu dari ila akhir ma'nahu anna syair yakul, artinya bahasanya syair penyair itu berkata, ana atlubu dari ankum litakrubu, saya ingin jauh rumahnya dari kalian supaya dekat, li'anni idza ba'udtu, karena saya kalau jauh ankum dari kalian istaqatu ilaikum, saya akan rindu kepada kalian. Saya akan rindu kepada kalian. Faqarubtum min qalbi, maka akhirnya kalian dekat dari hatiku. Ini dibilang jauh rumahnya tapi dekat, jauh di mata tapi dekat di hati. Masya Allah. Iya. Paham ini Faltiwai? Rumahnya di Ambon, tapi dekat di hatinya. Kan saudara? Alhamdulillah. Li'annani, atau bisa juga maknanya li'annani idza ba'udtu ankum, karena saya jika jauh dari kalian, istaqatum antum ilayya, maka kalian akan rindu kepada saya. Maka kalian akan rindu kepada saya. Faqarrabtum ilayya, maka akhirnya ya kalian dekat kepada saya. Kalau mendekat kepada saya karena rindu, namanya rindu itu pasti orang datang, telepon, sekarang orang chat sama dia karena rindu. Lihat anak-anak RBA, karena rindu hari Jumat, itu HP-nya tidak pernah jauh dari posisinya. Hari Jumat itu hari yang paling bahagia di dunia. Nih, itu kenapa itu? Itu tadi dia jauh tapi jadinya apa?
dekat. Karena itu maksudnya. Hada yasluh wa hada yasluh. Dua makna ini cocok. Ini cocok, ini cocok. Maksudnya yang pertama cocok, yang kedua juga cocok. Wa taskubu aynai yaddumu aminal firaqi litajmuda. Ini masalah. Dan kedua mataku mengeluarkan air mata minal firaq karena berpisah. Ya, min maknanya ta'lil ya, bukan maknanya dari. Maknanya ta'lil karena sebab perpisahan itu litajmuda supaya dia berbahagia, tapi pakai kata tajmuda. Ya. Wasyahid fi qaulihi, ia menjadi poin adalah pada ucapannya penyair litajmuda haitsu kanal bil jumud anis surur, ketika dia mengkinayahkan dengan kata jumud tentang as-surur, kebahagiaan. Ma'annal jumud yukna bihi anil bukhul fid dumu waqtal buka. Padahal kata jumud itu biasanya dikinayakan dengannya tentang kikir pada air mata ketika menangis. Artinya orang menangis tapi tidak mau sekali keluar air matanya. Itu disebut al-jumud. Sahih anna hadza ba'in. Betul, ini jauh maknanya. Fahayaqul, dia berkata, innal insana idza baka walam tadma ainuhu. Sesungguhnya seorang kalau dia menangis dan tidak keluar air matanya, fa ma'na dzalika anna ainahu jamidah. Artinya berarti matanya membeku. Lam tusibu hararatul huzn, tidak disentuh oleh panasnya, ya, atau bisa antum katakan hawanya atau tekanan kesedihan. Kan ketika orang sedih tapi tidak keluar air mata berarti tidak sedih. Paham kan? Itu dibilang matanya apa? Jamid. Karena kalau hati sedih akan tergambar di mana? Di mata. Iya. Makanya sedih itu tidak bisa dibuat dengan ucapan. Itu namanya dibuat-buat. Kalau hanya dengan ucapan. Ucapan-ucapan apa? Sedih. Paham kan? Itu tidak baik jadinya nanti. Fakana bil jumud an adami dam'il ain indal huzun. Maka dia kinayahkan dengan kata jamid tentang tidak adanya keluar air mata ketika bersedih. Wallabdu huna, itu asalnya ya, asal penggunaannya. Tapi wallabdu huna lafaz di sini kinayatun anis surur, itu masalahnya. Dia kinayakan dari tentang kebahagiaannya. Makanya saya berpisah dengan kalian tapi saya tidak menangis. Kenapa? Saya bahagia. Karena dengan berpisah dengan kalian, kalian akan dekat dengan saya dan saya akan dekat dengan kalian. Makanya dia berpisah malah apa? Bahagia. Paham jadinya? Jadi dia berpisah bukan bersedih tapi malah bahagia. Itu maksudnya tadi bait jadinya langsung jelas. Terus biaksi, kebalikan dari ma yusta'malulah, kebalikan dari apa yang digunakan untuknya. Maksudnya asalnya dia mau bersedih keluar air mata atau tidak keluar air matanya, tapi ini bermakna bahagia. Dari kikir menjadi senang. Dari tidak suka menjadi senang. Li'annahu yuridu, karena dia inginkan batas kubu aina yatumu'ul li usarro. Dan air mataku keluar karena saya bahagia. Wahada la yatanasab ma'aqaulih litajmuda. Ini tidak cocok sebenarnya untuk ucapan beliau litajmuda. Tidak cocok. Kenapa? Karena kayak maknanya bertentangan. Satu maknanya tidak keluar air matanya karena tidak sedih. Tapi satunya dia takbirkan bahagia. Iya kan? Satu tidak sedih. Dengan itu dia seperti bersedih tapi air matanya tidak keluar. Satunya inginkan apa? Bagi ini tidak saling cocok sebenarnya. Tidak saling cocok. Ia bersama tajmuda. Maka kalau yang seperti itu, fanusami hada idan ta'kidan ma'nawiyan. Ini dinamakan dengan ta'kid secara apa? Makna. Karena maknanya kita tidak paham kecuali setelah mengetahui penjelasannya tadi. Iya, ini dinamakan ta'kid. Karena butuh penjelasan baru ditahu artinya. Wa illam yakun fil lafzi syai'un, walaupun pada lafaz itu tidak ada masalah.
Wa kullu syai'in fi makani. Segala sesuatu ada pada posisinya. Arti, paham kan? Secara lafaz semuanya pas. Kedudukannya. Tapi yang masalah adalah pada maknanya. Berikutnya. Wasalis wa fasahatul mutakallimi malakatun yaqtadiru biha 'ala at-ta'biri 'anil maqsudi bi kalamin fasihin fi ayyi ghardin kan. Sampai situ dulu. Tanggung ini karena dia panjang. Fasohanya al-mutakallim. Sekarang kita masuk saja dulu sedikit. Kan ada pembahasan kita adalah fasohatu. Terkait dengan fasoha. Itu ada fasoha apa namanya? Sudah lewat 2. Ada fasohatul kalimah, kata. Yang kedua, fasohatul kalam. Paham kan? Yang ketiga, ini yang terakhir. Fasohatul mutakallim. Balago juga nanti begitu. Pengertian balago nanti disebutkan balago. Kemudian ada balagotul kalimah, balagotul kalam, balagotul mutakallim. Jadi ini nanti seperti berulang terus. Karena fasoha sama balago mirip. Fasoha dianggap fasih kalau 3. Kata dia pakai bagus, kalimat susunannya bagus, dia berbicara juga bagus. Paham ya? Ini yang mutakallim, pembicaranya. Apa itu fasohatul mutakallim? Beliau katakan malakatun adalah kemampuan yaqtadiru biha alat ta'bir, yang dia akan mampu dengan sebabnya untuk mengungkapkan anil maksud bikalamin fasih, mengungkapkan tentang maksudnya dengan ucapan yang fasih. Dan ini berlaku umum ya. Ini pembahasan balago ini dia bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia juga ini berpengaruh pada ucapan kita. Maksudnya ini orang dianggap fasih dalam al-kalimah, al-kalam, ini al-mutakallim juga. Ini umum. Ilmu balago itu ilmu penyampaian. Bagaimana kita menyampaikan sesuatu yang kita mau sampaikan. Itu ilmu balago. Ini fasahatul mutakallim. Seorang mutakallim dianggap fasih. Kalau dia punya kemampuan untuk mengungkapkan apa yang dia maksudkan dengan ucapan yang fasih. Fi ayyi gordin kan. Dalam tujuan apapun itu. Dalam maksud apapun itu. Maksudnya pembahasan apa yang dia sampaikan. Orang bisa paham yang dia bicarakan. Itu namanya fasih. Ini susah. Kadang orang punya sifat sudah seperti itu. Dia berbicara bagus. Ya ada juga yang butuh dilatih. Dipahami? Ya orang berucap tidak putar-putar begitu. Dia bilang ngomong orang paham. Itu namanya apa? Fasih mutakallim. Dia mau sampaikan ini. Dia ucapkan itu langsung sampai. Orang paham yang dia ucapkan. Tidak rumit dipahami. Itu namanya pembicara ini fasih. Iya. Ketika ada materi, ada judul, dia mau sampaikan ini materinya. Dia mau sampaikan ini pembahasannya. Dia sampaikan dengan apa? Jelas. Orang yang mendengar langsung bisa tangkap. Oh ini yang dia maksudkan. Dipahami ini? Ini yang disebut apa? Fasih al-mutakallim. Si pembicara ini berarti adalah pembicara yang fasih. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. InsyaAllah kita baca di pertemuan besok insyaAllah. Alhamdulillah. Sudah tambah lancar Hanil ya? Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa orang baca kitab itu tidak harus masuk pesantren. Sebagian orang kadang tidak mau belajar bahasa Arab. Susah harus santri. Iya, orang biar tidak santri. Kalau belajar bahasa Arab bisa lancar bahasa kitab. Yang baca tadi bukan anak pesantren. Nah, artinya
itu yang saya ingin kabarkan kepada teman-teman bahwa kita buat juga rumah bahasa Arab untuk itu. Sebenarnya rumah bahasa Arab kan asalnya adalah pesantren luar. Banyak orang mau belajar bahasa Arab tapi mungkin tidak bisa masuk pesantren. Akhirnya kita buatlah rumah bahasa Arab. Sebenarnya ini untuk orang luar, bukan untuk santri. Untuk orang luar, bukan untuk santri. Tapi bisa menginap bagi santri. Makanya dia terbuka umum. Tanpa harus mendaftar kalau bagi orang luar. Tidak perlu daftar, tidak perlu. Yang mau menginap yang butuh daftar. Iya, karena ini bahasa Arab setelah saya perhatikan tidak perlu orang harus masuk ke pesantren baru pintar. Iya, baru pintar. Orang bisa bahasa Arab, bisa baca kitab gundul walaupun tidak pesantren, tapi syaratnya harus dia serius, dia belajar. Alhamdulillah.